cerita mulu. Ayo pagi-pagi abis sholat subuh pakai sepedahan. Iya, ngulungin aqua. Wadahin pakai kantong. Iya, pakai kresek. Masukin aja. Kumpulin di rumah. Oh, di belah mana? Di depan rumah itu? Di belakang. Oh, di belakang ada tempatnya. Di belakang kamar. Oh, ada tempatnya. Iya. Kumpulin aja di situ setiap pagi. Iya. Banyak, nambah banyak. Botol-botol minuman. Iya, botol minuman. Oke. Nah ini yo, jadi nanti kan Ayu di sana itu pasti harus apa ya? Harus tahu kalau bisa nih nanti bikin eco engine di sana, ngajak dia nih bikin eco engine. Terus bikin apa? Komposter. Komposter itu nanti tempat menghancurkan sampah organik. Misalnya dari dapur Pak Didi nanti banyak sampah bekas makanan itu bisa diambil. Nanti jangan dicampur sama plastik, pisahin. Yang bisa hancur nanti masukin ke komposter. Nah seperti itu nanti kita bikin di situ. Nah kalau ini eco engine yuk. Ya ini eco engine. Ini orang biasanya menyebutnya setetes air dari surga. Gitu. Ini penemunya orang luar negeri, orang Thailand, namanya Dr. Rosukon. Gitu. Nah ini bermanfaat untuk kehidupan manusia. Terbuat dari apa tahu nggak? Kira-kira, bener, dari buah-buahan yang sudah nggak kepake. Ini eco engine namanya. Kalau di Pak Didi kan sering ada tamu, banyak tamu tuh. Iya. Banyak tamu, kalau ada pertemuan banyak banget, sering ada kulit buah-buahan, terus buah-buahan. Nah, itu biasanya nggak pada kemakan, ada yang nggak kemakan. Nah, itu nanti bisa dibikin eco engine, campur aja nggak apa-apa. Nah, ini terbuat dari buah-buahan sisa. Ya, buah-buahan, kemudian dari air, campur air putih, air biasa. Iya. Kemudian molase itu ampas tebu. Jadi dari gula tebu nanti ada yang jualan ini molase. Kalau ke tukang pertanian hanya molase ada tuh. Iya. Molase. Nah, itu perbandingannya berapa? 1 liter molase, 1 liter molasenya 1, 3, 10. Iya. 1 liter molase. Kalau nggak ada molase bisa pakai gula aren. Gula aren. Tapi harus gula aren yang murni, yang jangan dicampur sama pengawet, kan suka ada kaporit gitu ya. Iya. Gula arennya yang murni, gula merah. Nah, molasenya atau gula arennya 1 liter, udah jadi air tuh. Kemudian buah-buahannya 3 kilo gitu ya, 3 liter lah buah-buahan atau 3 kilo setara. Kemudian airnya 10 liter, jadi 1, 3, 10. Dipotong, di airnya dimasukin ke sini, ditimbang dulu ya, timbang 1 liter, 3 liter, 10 liter. Ditimbang, dicuci buah-buahnya sampai bersih. Nanti airnya masukin ke tong ini. Ini tongnya juga harus dalam keadaan bersih, nggak boleh. Ini bisa pakai tong bekas cat yuk. Nanti banyak tong cat. Dibersihin, harus bersih, nggak boleh ada bau cat, bau minyak gitu ya, bau solar, bau minyak tanah. Harus bersih semuanya. Baru masukin air putih. Berapa? 10. Ah, benar. Terus setelah ada airnya masukin buah-buahan berapa? 3 kilo. 3 kilo. Kemudian masukin molase berapa? 1 liter. Masukin, dikocek. Kocek. Udah, tutup, jebret, tutup kayak gini. Tutup. Rapet nutupnya. Ini akan menimbulkan gas. Harus sering dibuka. Jadi dibuka kayak gini nih. Karena kalau nggak bisa apa? Meledak. Dibuka kayak gini, gasnya suruhnya tutup lagi. Gitu. Waktunya berapa disimpannya?
90. 90 hari atau 3 bulan. 3 bulan. Udah bisa deh, sudah bisa bikin. Nah, terus apa ini manfaatnya? Nah, manfaatnya banyak. Jadi bisa dipakai untuk membersihkan air. Bisa digunakan untuk hand sanitizer. Nah, terus bisa digunakan untuk membersihkan porselen, keramik gitu. Bisa untuk mengobati luka. Kalau luka budug, aja budug, tadi olesan, pakai kapas di olesan. Nah, guru SMP 3 Pasawan itu ada yang mengobati anaknya, muridnya yang budug pakai ini sembuh. Diolesin sampai kering, olesin sampai kering. Bahkan kalau kebakar, ada yang kebakar tuh kesiram air panas, itu bisa diolesin sembuh. Kemudian bisa digunakan untuk diffuser, tahu diffuser? Yang kalau kamu di rumah kan suka ada yang ngebul gitu. Iya. Ya, buat menyegarkan ruangan. Nah, ini bagus sekali campur air tapi. Terus bisa untuk nyuci piring, bisa untuk nyuci, bahkan bisa digunakan untuk keramas. Iya, hebat kan, untuk mengobati luka gitu. Untuk mengobati buduk tadi udah, terus untuk mengobati sakit gigi bisa gitu. Udara panas itu sebenarnya bisa ditanggulangi kalau masyarakat bisa memanfaatkan ini dengan bijak. Iya. Ini namanya aja disebutnya setetes air dari surga. Wow, jadi banyak sekali manfaatnya. Air ajaib ini yuk. Jadi sok, ini kan bekas sampah coba ambean ku ayu. Cium coba bau apa? Nah, harum kan? Semeriwing. Iya. Nah, seger lah gitu. Sok, ayeuna orang panen ya. Ini mau kita panen dan ini kan ada ampasnya nih. Nah, ini kan nanti ada ampasnya. Ini bersih nggak? Bersih ya. Oke. Nah, yuk ini nanti ini sok sama ayo dipanen. Caranya gampang. Nah, ini gini. Mungkin simpen di sini. Nah, sok disiukan. Nah, sok yuk panen yuk. Ini kan bisa kayak gini nih. Ini air setetes air dari surga namanya. Nah, kita masukin. Nah, tuh. Nanti itu yang akan kita gunakan. Kalau budug, ayo, mamahna budug, make ieu oleskeun. Sehat yuk. Garing. Nah, ini kan nanti ada ampasnya nih, yuk. Ada ampasnya ya. Nah, ampas ini nanti bisa digunakan untuk pengharum ruangan, untuk pengharum mobil, dibungkus pakai kain kasa. Atau nanti bisa juga digunakan untuk pupuk. Iya. Untuk pupuk nih ininya. Gitu. Nah, ini yang diajarkan di sekolah-sekolah di Purwakarta, yuk. Di SMP, SD khususnya. Nah, Bu Widya itu pinter bikin ini. Gitu. Di SMP 2 itu pinter dia bikin ini. Ini kita di sekolah ajarin ini biar anak-anaknya pada produktif. Jadi kalau lihat sampah tidak dibuang tapi dimanfaatkan. So, wadahan kan itu. Nah, ininya situin, tumpahin nih. Nah, ini es buah. Es buah ya. Oke, sok ayo neta wadahan. Jadi ini hasil penelitian yuk. Berapa tahun ya? 30 tahun penelitiannya. Iya, jadi ini peneliti dari Thailand. Jadi iya teh lain karangan Pak Purwanto, bukan Pak Purwanto ini apa ini coba-coba atau gimana atau ngarang, bukan.
Ini hasil penelitian doktor dari Thailand. Ya, dari Thailand. Ini penelitiannya lama banget, 30 tahun. Jadi udah teruji, berkali-kali diuji. Dan ini tidak dihakpatenkan, hebatnya nih. Karena penemunya ingin ini bisa dipraktekkan oleh semua orang. Siapapun boleh mempraktekkan untuk menyelamatkan bumi. Gitu. Untuk menyelamatkan bumi. Jadi nggak dihakpatenkan, siapapun boleh bikin gitu. Nah, ini tidak dihakpatenkan, boleh siapapun, karena ini akan mengurangi pemanasan global, membersihkan udara. Jadi tanah-tanah yang tidak subur, yang bekas dikasih kimia, aburin ini, pakai air, siramin. Jadi kembali lagi siklusnya nanti, lama-kelamaan. Air yang keruh dikasih ini bisa jernih, gitu. Nah, kalau masyarakat kita nih, tetangga Ayu, siapapun, seluruh Indonesia bisa memanfaatkan cara ini dalam mengurai sampah, itu nanti TPA-nya nggak akan bau. TPA-nya nggak akan bau, jadi nggak akan jadi beban di TPA, gitu ya. Ini ekoenzim, jadi ini yang kita kembangin di sekolah-sekolah di Purwakarta. Salah satunya karena anak-anak harus produktif, ya. Anak-anak harus produktif, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Sampah yang menjadi masalah buat mereka bisa diurai menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan mereka. Ini bisa digunakan untuk obat. Budug itu penyakit kulit. Bisa digunakan untuk membersihkan air, membersihkan udara, mencuci porselen, keramik, begitu. Dan bisa digunakan untuk mengobati sakit gigi dengan cara dikumur-kumur. Ini steril, bersih ya, karena prosesnya juga bersih. Nah, oke. Wah, awas. Oke. Good. Ya, apa namanya? Ekoenzim. Oke ya. Nah, ini yuk nanti bisa dipraktekkan di sana sama Biani. Kasih tahu Pak Dedi, ini saya bisa bikin ekoenzim. Nah, gimana caranya yuk gitu nanti. Ini Pak Dedi bikin ekoenzim. Ini bisa digunakan untuk nyiram tanaman. Kalau nyiram tanaman jangan banyak-banyak, ininya bisa mati. Karena panas. Jadi perbandingannya itu 1 berbanding 1000. Jadi kalau 1 liter berbanding 1000 liter. Siapa yang budog? Man. Praktekin man sini man. Aya eta teh olesan naon teh? Tisu atau Tisu. Man ya man. Aduh, ya pasien ya. Aya kapas teh, tisu. Buka ini. Ari ieu budog naon jang? jelas di dawat. Hah? Jelas dirawat. Buka eta na. Nah, dukun ya orang. Jadi dukun. Mau aman kayaknya? Mohon ada. Ke rumah bawa ada botol nggak? Ada. Botol apa aja? Ini masukin. Nanti diolesin. Tuh, obat-obat. Di tukang obat orang euy. Obat di tukang obat di pasar. Ya, obat. Dijamin sembuh. Silahkan yang butuh sini. Obat. Ya. Ya. Bismillah. Nah ini ya contohnya, ini Firman nih, ini adalah penjaga kantor, petugas kebersihan. Ini kakinya kayaknya diem, panas teman. Tiis Pak. Tiis atuh man. Nah diolesin kayak gini aja. Mohon. Nah, nanti kering lah, jangan cuma sekali. Ya. Firman ini kemarin udah pingsan, sakit. Firman itu udah sakit karena dia setiap hari ngopinya 8 gelas. Udah dikasih tahu sama saya, man, jangan ngopi banyak-banyak. Udah ngopi 8 gelas, ngerokoknya 1 hari dia habis 3 bungkus. Ya man, Ya Pak. setiap hari habis 3 bungkus. Ngopinya 8 gelas, tidurnya kadang-kala jam 12 malam.
dia itu udah hampir-hampiran tuh, udah pingsan, udah nggak sadar. Berapa hari kamu kemarin nggak sadar? 1 hari. 1 hari nggak sadar, udah hidup layang-layang katanya di udara, hanya melihat awan aja katanya waktu pingsan. Waktu pingsan Firman itu hanya melihat awan aja. Pas bangun, pas sadar, dia katanya banyak melihat keluarganya yang sudah nggak ada, pada ngeliatin aja. Taman, tis sih man. Tis. Nah, tangke dikiekeun mawanya ka ieu mah. Ya. Mawa ka ieu mah. Urang kakara nyaho maneh budung ieu. Lain bebeja di kamari. Keur ngomongkeun buduk aya nu buduk di dieu. Rek sare man. Mohon Pak. Sare dikiekeun cenah garing. Hah? Mana dek? Makanan Oh. nadampal aya. Iya. Masya Allah man. Dari mana ya? Cara mah ieu obatnya jadi overdosis ya. Obat overdosisnya mudah-mudahan cagernya. Ya. Kena obat pas sering infusan. Kena obatnya ini efeknya kayaknya. Efek obat sering infusan. Apa obat? Yes ya. Tis. Inu kalau diinum. Ini mah beureun lupa ya. Kantian netral. Ya. Pas. Ya. Ya. Kurang kena tak? Pas Pak. Ayo nu buduk dah. Kan. Enggak ada. Bisa nu buduk yuk. Salah pak kakina ada. Atas. Ya. Pas. Tuh pasang. Firman, itu saya udah khawatir kemarin makan usum covid. Usum covid dia pingsan, nggak bisa bernapas katanya. Waduh, saya kira udah akan kehilangan 1 orang karyawan. Ternyata Firman sekarang udah sembuh, tinggal budug. Tapi insya Allah ini setetes air dari surga katanya. Insya Allah sembuh man. Ya. Bawa ya nanti ya. Ya. Sekarang mah udah nggak ngerokok lagi. Ya. Udah nggak ngerokok, udah nggak ngopi, kapok. Kakaran nurut kudu gering heula ternyata. Hayang sadar teh. Udah yuk. Oke yuk. Nah ini komposter yuk. Ini yang dimaksud dengan komposter tanam. Ada juga komposter portable di sana yang bisa dipindah-pindah. Ya. Tapi yang paling gampang ini. Ini bahannya dari kaleng cat. Mengapa ini disimpan di sini? Agar apa? Ini kan di sini banyak ini daun kalau pagi. Jadi nanti nggak usah dibuang, dimasukin ke sini. Biasanya kan ditampung di rumah saya, di komposter di rumah saya ini. Biasanya sampah-sampah dari sini nih, dari daun-daunan ini yang jatuh disapuin, dikumpulin, dikarungin, dibawa pulang oleh saya, disimpan di rumah saya, dijadikan kompos. Di rumah saya itu ada banana circle, ada komposter dimasuk-masukin ke situ. Jadi pupuk untuk keperluan tanaman di situ. Nah ini namanya komposter tanam dari kaleng cat, banyak lah bekas-bekas. Nah ini caranya dilubangin bawahnya. Kenapa dilubangin? Agar nanti air sampahnya itu menyebar ke tanah, kemudian tanahnya subur. Nah air lindinya. Dari sini kan nanti masuk tuh sampah-sampah. Ada sampah nggak? Dan daun-daunan, bekas makanan, bekas sayuran dimasukin ke sini nanti. Nah nanti dari sini keluar air lindi, keluar air lindi namanya, subur banget. Nanti dia akan mengairi tanaman yang ada di sekitar sini. Normal lagi tanahnya. Tambahan nutrisi. Ya, tambahan nutrisi tanah dari air lindi ini. Dan nanti kalau ini udah kering, sampahnya bisa diambil untuk pupuk. Tapi nggak boleh ada sampah plastik masuk ke sini. Sampah plastik. Namanya apa? Komposter? Komposter tanam. Tanam. Karena apa? Ini ditanam di tanah. Nah, kalau masyarakat kita, orang-orang yang udah punya rumah, ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, kalau sampah dari dapurnya punya kayak gini, itu nggak akan ada TPA, tempat pembuangan akhir. Mindahin bau dari rumah ke sana.
Kasihan orang deket tempat pembuangan sampah. Ya, yuk sini nih. Ini kan udah digali nih. Ini udah digali ya. Ini udah digali. Ini udah digali nih. Nah, ini tinggal dimasukin. Nah, kayak gini. Nah, ini masukin seperti ini. Nanti ini tanaman ini pasti akan subur karena apa? Dia akan kena air lindi dari sini. Ya. Ini jadi dapat nutrisi dari sini. Nah, gitu yuk. Nah, ini nanti di padedi itu pasti banyak sampah-sampah daun. Itu tinggal dimasuk-masukin aja ke sini. Nanti kalau udah busuk, udah kering, gitu dicampur sama sayuran, sama bekas sisa makanan, gitu. Nanti ini akan busuk, air lindinya mengalir ke tanah. Ininya jadi kompos. Tinggal diambil, setelah diambil dimasukin. Nah, kayak gini kan ini jadi pupuk tuh. Dimasukin kayak itu. Hah? Sama media tanam. Ya, jadi media tanam. Nah, ini di kesini ini. Kayak kesini, tinggal diaburin ke situ. Nah, tinggal diaruk ininya yuk. Nah. Ya. Ini udah yuk, ini udah jadi tempat pembuangan sampah dan bermanfaat. Tidak harus dibuang ke TPA. Sisa sangu, sisa nasi, sisa sayur, sisa buah-buahan bisa dibuang ke sini. Sisa daging, mun aya daging, kulit telur masukin di sini. Nah, gitu. Nah, ini bagaimana agar komposnya tidak mengeluarkan bau? Walaupun ini sih kalau ditutup sebenarnya nggak akan bau, tapi agar lebih maksimal, bagusnya digimanain. Ini dikasih itu kan tadi ada nasi, sayuran apa. Nah, nanti bisa dilapisin daun-daun yang kering kayak gini nih. Nih, dilapisin agar nggak bau. Jadi sampah basah, sampah kering, sampah basah, sampah kering, sampah basah, sampah kering gitu. Terus bisa dicampur dengan sekam. Sekam teh naonnya? Gabah, kulit gabah, merang, hut badag. Hut badag yang diduruk, dimasukin jadi campuran, dicampur udah jadi kompos bagus banget. Gitu. Ya? Ngerti kan? Setiap sekolah juga. Di setiap sekolah di Purwakarta sudah ada ini. Ada komposter tanam, ada juga komposter portable. Yang portable itu yang di luar sama seperti ini tapi di luar. 2 tumpuk gitu. Nanti kita belajar lagi. Sekarang ini aja pelajarannya dulu. Ini tutupnya. Kalau udah ditutup kayak gini udah nggak akan bau. Nah, udah. Besok kalau mau buang sampah lagi tinggal dibuka. Masukin. Gitu. Ngerti ya? Nah, ini adalah cara kita sebagai orang yang berpendidikan mengelola apa yang menjadi masalah di masyarakat. Ngerti? Nah, ini yuk. Nih buat sekolah. Tas. Makasih banyak. Ya, ini ada bukunya, ada alat tulis. Mana satu lagi? Ini buat adeknya. Ya. Iya, makasih Bapak. Ini buat nabung. Ini masukin celengan. Celengan kamu, tabungan. Ya. Masukin ke celengan. Sini dulu di sini. So.
Belajar hari ini 1 semester itu kalau kuliah. Dapat pelajaran. Nanti praktekin. Kalau nggak tahu nanya ke Bapak lagi. Ya. Nanti kan Bapak sering ke sana ke Lembur Pakuan. Nanti akan lihat perkembangan Ayu seperti apa di sana. Gitu. Kerajinannya seperti apa. Bisa mempraktekkan nggak gitu ya. Silakan banyak tukang sapu-sapunya. Nanti Pak jangan dibuang sampahnya, saya masukin aja ke komposter. Dulu juga udah pernah bikin Bapak di sana sama teman-teman bikin banana circle di dekat Pak Dedi, nanti bisa di situ. Nah, ini Ayu akan saya bekalin ini ekoenzim biar bisa dimanfaatkan di rumah untuk ngobatin borok, buduk, luka, untuk apa ngebersihin keramik, lantai ya. Untuk apa? Untuk kumur-kumur kalau sakit gigi gitu. Bisa untuk kalau punya sumur bau masukin ini yuk. Kamu kalau sumurnya bau masukin ini, atau kocok bau masukin ini ya. Gitu. Kalau nyiram kan di rumahnya banyak bunga, nanti bisa digunakan untuk nyiram bunga tapi jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan panas mati ya. Hari ini Ayu telah belajar tentang keramahan kita terhadap lingkungan. Bagaimana kita bersama-sama menyelamatkan lingkungan bumi kita yang memberikan kita kehidupan. Bersahabat dengan alam, harmoni seisi bumi.